Baik, sedikit melanjutkan tentang menu insert yang sebelumnya. Untuk menu textbook word art ini untuk meletakkan tulisan yang tidak berkaitan dengan paragraf-paragraf yang kita buat sebelumnya. Jadi textbook ini cenderung untuk membuat tulisan yang bebas dari paragraf-paragraf sebelumnya, ditempatkan layaknya image. Jadi kalau kita ada gambar, misalnya gambar apa sajalah yang ditaruh di sini, misalnya ini kita bisa tempatkan bebas tanpa berurusan dengan tulisan yang lain. Dia diperlakukan layaknya image. Jadi bisa dibuat front image atau behind front of text atau behind text. Jadi bisa penempatannya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih daripada pakai textbook model begini untuk tulisan dalam kotak, saya lebih suka memilih kotak, kemudian saya tambahkan tulisan. Ini lebih sama saja sebenarnya. Kalau tujuannya cuma membuat kotak dan berisi tulisan, maka bisa pakai shape terus dikasih teks. Semacam itu. Namun fitur textbook ini bermanfaat ketika kita membuat halaman atau membuat tulisan bukan yang model kotak seperti ini. Lebih berguna, misalkan saya buat dokumen baru, textbook ini untuk fitur yang di office yang baru, fiturnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi. Jadi kita bisa membuat cover laporan atau cover jurnal, makalah itu dengan bentuk yang lebih variatif, cukup melalui textbook. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa edit title-nya, edit ininya. Ini bisa kita ungroup sehingga ini cukup menjadi garis tepi. Kita ungroup, nanti teksnya kita arahkan sendiri di tempat lain. Nah, ini teksnya misalnya justru di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa edit tulisannya, teksnya, misalkan sidebar title ini untuk judul laporannya, sini untuk judulnya. Ini kita buat misalkan sebelah kanan, kita perbesar untuk judulnya, kemudian ini mungkin untuk keterangannya kita hapus, langsung kita ganti, atau langsung kita timpa dengan tulisan tanpa harus hapus, sama aja. Di sini subtitlenya atau keterangan judul kita ketikkan di bawah sini, semacam itu. Terserah mau dibuat rata kiri atau rata kanan. Jadi textbook bisa kita fungsikan seperti ini. Word art itu lebih kepada satu kata, dua kata yang ukurannya besar. Biasanya bisa kita aplikasikan lewat word art. Jadi misalnya kita pilih judul gedenya ada dipakai ini juga bisa. Itu untuk word art, textbook, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke sub yang selanjutnya, adalah sub tentang penomoran halaman, pengaturan cetak bolak-balik, serta daftar isi otomatis. Saya sudah menyiapkan file untuk latihan kali ini. Seperti ini, ada cover, ada lembar persetujuan. Nanti kita atur pengaturan halamannya.
Oke, di contoh skripsi. Nah, ya, seperti ini. Oke, kita mulai. Di dokumen ini, halaman pertama tentunya bukan halaman 1 karena halaman 1 dimulai dari bab 1. Ini biasanya pakai halaman I. Cara pengaturannya, kita insert page number. Di menu insert page number, kita taruh halamannya seperti ini di sebelah kanan bawah. Kalau tidak salah biasanya seperti itu. Halamannya masih angka. Untuk merubah formatnya, kita rubah formatnya menjadi halaman I. Oke. Untuk halaman kedua, otomatis menjadi 2, padahal kita ingin ini menjadi halaman 1. Maka dokumen harus kita bagi menjadi 2 section. Jadi bagian awal itu section yang pertama, section 1, bagian dengan halaman angka kita jadikan section 2. Atau jika nanti ada halaman lain pun, misalkan lembar pengesahan atau apa, maka yang halaman I itu masuk dalam seksi yang pertama, section pertama, kemudian halaman yang angka masuk ke section yang kedua. Untuk membedakan section supaya dokumen ini terbagi menjadi 2 section, yang dilakukan adalah menambahkan section break. Dilakukannya di akhir halaman pertama, itu kita berikan berupa section break. Itu tempatnya di ini insert section break. Jadi ketika kita buat section break, otomatis yang halaman kedua ini masuk ke dalam section kedua. Di page numbernya ini section 2, sementara yang ini section 1. Di formatnya, page numbernya ada format, kita rubah menjadi halaman 1, 2, 3. Continue preview section tentunya tidak. Ini berarti melanjutkan seksi sebelumnya. Kita buat di sini start dari 1. Oke. Maka yang di sini mulai dari halaman 1, sementara yang di atas adalah halaman I, Romawi I kecil. Itu untuk penomoran halaman. Intinya dokumen kita bagi menjadi section yang awal dan section berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ke daftar isi, table of content. Mudah-mudahan cukup jelas untuk pembagian section tadi. Kita lanjut ke pembuatan daftar isi. Untuk pembuatan daftar isi, di fitur Microsoft Word ini menyediakan untuk pembuatan daftar isi otomatis. Jadi apa yang kita perlu masukkan ke daftar isi, kita tinggal sorot, kita masukkan ke daftar isi. Kita ambil contoh untuk sesi kali ini. Bab 1 kita buatkan daftar isinya. Nanti saya buatkan contoh sedikit, nanti Anda bisa berlatih atau melanjutkan sendiri. Bab 1 untuk ini kita sorot yang mau dimasukkan sebagai daftar isi.
Kemudian yang perlu kita lakukan adalah masuk ke references. Di references ini ada pilihan table of content. Untuk menambahkan ini ke dalam table of content atau daftar isi adalah menambahkan teks, add text. Nah, ini add text ini kita pilih. Karena nama bab itu biasanya yang paling awal, dia masuk ke level 1. Level 1 otomatis Microsoft Word akan mengapply, memberlakukan style, heading biasanya. Kita sesuaikan. Ini bisa kita tengahkan lagi, tapi lebih mudah kalau yang kita rubah adalah stylenya. Kita klik kanan di sini, kita modify, stylenya kita rubah menjadi di tengah, hurufnya tetap Times New Roman ukuran 12. Jadi hurufnya tetap seperti, warnanya hitam. Oke. Maaf. Kemudian kalau sudah, dia akan kembali lagi ke tengah. Kemudian latar belakang masalah. Ini biasanya masuk ke daftar isi di sub bab 1. Ada yang menggunakan karakter A, ada yang menggunakan 1.1. Untuk kasus kali ini kita rubah dulu menjadi 1.1 karena biasanya seperti itu. Bab 1 poin ke 1. Oke. Enter, ini kita tidak butuhkan. 1.1 itu masuk. 1.1 kita sorot, kita masukkan di reference, add text, dia masuk ke level 2. Kita lihat di home, ini stylenya masuk ke, tidak merubah style, langsung ini aja, berarti tetap 1.1. Ini sudah sebagai level 2. Kemudian ini kita lakukan yang sama pada subbab selanjutnya yang 1.2. Kita bisa scroll segini, ini bisa kita rubah menjadi 1.2. Seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam reference, add text ke level 2. Atau cara yang lebih cepat lagi, ini kita undo, kita kembalikan seperti sebelumnya, undo. Cara yang lebih cepat adalah memanfaatkan fitur format painter. Kita tinggal sorot sebelah sini, kita masuk ke home, kita ambil format painter. Atau shortcut keyboardnya Ctrl Shift C. Format painter kita berlakukan ke sini. Nah, otomatis dia menjadi 1.2. Menggunakan format painter tidak harus disorot semua, cukup letakkan kursor di situ, format painter berlakukan ke sini. Nah, ini otomatis akan mengikuti ini. Format painter 1.4, format painter lagi, tujuan, format painter lagi, 1.6, dan seterusnya sampai akhir bab 1. Karena teks sudah kita masukkan ke table of content, nah sekarang kita buat daftar isinya. Kita turunkan dulu, kita taruh bawahnya lagi, ini taruh sini, ya seperti itu. Kita bikin table of content-nya.
kita buat automatic table 1 ya. Otomatis akan dibuatkan daftar isi. Ini bisa kita rubah menjadi daftar isi. Formatnya kita sesuaikan, tebal, Times New Roman di tengah, warna tulisannya automatic hitam. Oke, kemudian tulisan yang lain juga gitu, kita buat Times New Roman 12. Nah, otomatis sudah dibuatkan daftar isi otomatis. Jika nanti ada perubahan, maka kita bisa mengupdate table. Update table itu ada pilihan yang diupdate halamannya saja jika ada pergeseran halaman, atau update entire table, update keseluruhan table. Contohnya, jika bab 2 kita masukkan, ini supaya pindah di halaman baru, di sini kita masukkan page break, kita insert page break supaya dia jadi halaman baru. Bab 2, ini saya naikkan sedikit, bab 2 kajian teori kita masukkan sebagai referensi di level 1. Nah, maka tabel of content yang di atas tadi, kalau kita geser ke daftar isi, kita update tabelnya, update entire table, maka bab 2 akan muncul di daftar isi. Seperti itu pembuatan daftar isi otomatis. Di bawahnya ini kita kasih page break juga supaya bab 1 pindah di halaman selanjutnya. Oke, biar tidak mengganggu. Kemudian untuk selanjutnya yang ingin saya sampaikan, selain pembuatan daftar isi sudah, nomor halaman sudah, untuk pencetakan bolak-balik ada beberapa yang membutuhkan dicetak bolak-balik, apakah itu untuk tugas atau jurnal, beberapa butuh cetak bolak-balik. Normalnya kalau tidak dicetak bolak-balik, maka batas kiri dan batas kanan itu berlaku untuk semua halaman. Tapi ketika dicetak bolak-balik, maka yang tadinya menjadi batas kiri pada halaman sebaliknya akan menjadi batas kanan. Pengaturannya ada di page setup. Untuk pencetakan bolak-balik itu pilihannya ada di mirror margin. Di mirror margin, maka yang tadinya left istilahnya akan berubah menjadi inside, yang right akan menjadi outside, jadi batas luar dan batas dalam penjilitan. Nah, seperti ini, inside, outside. Kalau misalnya di sini 4 cm, maka itu tadinya batas kiri akan jadi inside. Nanti ketika dicetak di halaman selanjutnya, ini menjadi bagian sebelah kanan, di halaman selanjutnya akan di sebelah kiri. Ini di-apply kemana? Mulai dari awal seluruh dokumen atau di seksi yang kita pilih. Jadi ini saya cancel dulu. Karena yang dicetak bolak-balik itu mulai dari bab 1 misalnya, maka dari sini kita masuk page setup, kita pilih mirror margin, at this point forward, dari halaman ini dan selanjutnya, kemudian kita oke. Itu dengan sendirinya batas kiri kanan tadi menjadi outside. Misalkan di sini saya buat 4 cm, atasnya 3 cm, atau atasnya juga 4 cm, bawah dan kanan biasanya 3 dan 3.
Maka yang tadinya kalau ini kita oke, maka pada halaman bab 1, pada bab 1 batas kirinya lebar, nanti halaman selanjutnya batas kanannya yang 4 cm, ini 3, di sini ini jadi 4, begitu seterusnya. Ini jadi 3 lagi, halaman selanjutnya jadi 4 karena di luar dan di dalam bergantian. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, nah ini show and hide. Show and hide yang ini sebenarnya jarang kita klik, tidak kita butuhkan, tidak terlalu dibutuhkan mungkin pada beberapa, jarang dipakai, tapi ini perlu kita ketahui juga. Tombol ini menunjukkan end of paragraph biasanya, jadi memberi mark untuk tanda akhir paragraf atau big break atau section break. Jika ini kita tekan, maka akan muncul karakter aneh ini, tapi karakter aneh ini justru menunjukkan berapa kali tab kita tekan, apakah ada section break atau big break, itu jadi terlihat. Ini adalah tanda untuk section break. Jadi kalau ada section break yang tidak kita kehendaki atau akhir paragraf yang tidak kita kehendaki, ini kita bisa buang karena ada terlihat simbol-simbol seperti ini. Oke, mungkin untuk Microsoft Word cukup sampai di sini dulu. Untuk MailMerge nanti saya sampaikan setelah sekalian dengan video Microsoft Excel, karena nanti MailMerge akan lebih nyaman kalau digabung dengan Microsoft Excel. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk Microsoft Word-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.